Jadi teman-teman, hari ini weekend ini kita akan ngobrolin spesial topik khusus bareng bintang tamu kita Mbak Laura. Aku boleh baca profilnya dulu ya Mbak Laura ya. Jadi Mbak Laura ini seorang ibu rumah tangga yang pernah berkarir di perusahaan media. Kemudian Ibu Laura ini Ibu Mbak Laura ini mantan penderita GERD dan anxiety. Hampir 2 tahun belakangan ini membahas banget soal kesehatan mental dan GERD. Nah, beliau juga podcaster juga. Jadi enak nih kalau ngomong podcaster nih bakal seru banget kayaknya. Dan juga bicara untuk anak-anak dewasa yang punya masalah kesehatan mental. Jadi gini, gue suka banget ngobrol karena partner saya ini mentalnya bermasalah, Mbak Laura. Jadi kita bisa bahas sekalian. Maksudnya apakah mental partner saya bisa dibenerin supaya konten kita lebih baik gitu loh. Gini. Maksud gue gini. Maksud gue gini. Sekarang nih saatnya kita buka-bukaan, kita ngobrol sama Mbak Laura gitu loh maksudnya. Masa lalu apa selama ini? Kenapa selama ini konten kita tuh sulit berkembang karena masalah mental lu itu? Coba lu ceritain gimana maksud gue. Mbak Laura, nanti kita ngobrolin soal GERD berdua aja gimana? Kadang-kadang itu kalau misalnya ngomongin soal medis berdua suka mentok gitu loh. Sebelumnya gue belum menyapa Mbak Laura nih. Gue belum menyapa Mbak Laura. Halo Mbak Laura, gimana? Apa kabar? Halo. Baik, tapi kok panggilnya apa ya? Dokter Dian ya? Panggil nama aja nggak apa-apa kok, gitu. Biar kelihatan akrab. Panggil nama aja, gitu. Enggak, nama aja. Emang predikat dokternya kurang pas sebetulnya. Gitu loh. Kurang aja. Mbak, jangan kaget ya Mbak kalau misalnya kita itu agak terlalu frontal gitu, karena ya seperti itu gitu. Aku malah senang ya, bagus. Saya juga senang sih biasanya ngata-ngatain Budi gitu kan, terutama karena Budi ini belakangan baru punya kesibukan sebagai seorang bapak ngakunya gitu kan. Padahal saya tahu gitu 99% yang ngerjain adalah istrinya gitu. Dia ngaku, wah sibuk nih gitu. Cuma alibi gitu. Bayangin ya, anak usia 1 bulan aja udah dijadiin alasan loh. Udah gini. Ya, daripada obrolan kita 5 menit ini jadi nggak berguna, pendengar kita pada hilang. Langsung kita bahas topiknya aja ya, sebetulnya. Nah, Oke. Gimana ya? Ya, sebelum kita mulai nih, karena kini kan kita kolaborasi gabungan nih, mungkin enak juga nih kalau misalnya diceritain dulu Mbak Laura, kenapa sih latar belakangnya itu dia memilih podcast sebagai media, gimana ya, media edukasi juga ya, atau mungkin awal-awalnya digunakan sebagai media curcol mungkin. Nah, sebenarnya kalau mau ngomongin soal aku mau sapa dulu yang lain ya, lagi nonton. Halo semuanya. Kalau ngomongin soal aku bisa terjun ke podcaster, sebenarnya nggak sengaja. Sebenarnya nih awal cuma obrolan aku sama suami ketika baru sembuh lah dari GERD sama anxiety, tapi belum sembuh total ya. Aku ngomong sama suami, gimana ya Pak ya caranya supaya aku bisa bantuin orang supaya mereka ngerasa nggak sendirian gitu loh. Soalnya aku ngerasa banget ketika aku kena masalah ini, ketika aku kena sama yang namanya anxiety, kecemasan ini, aku ngerasa ketakutan yang luar biasa. Takut mati, takut keluar, takut kemana-mana, takut ketemu orang. Aku tuh bener-bener di kamar terus, yang nggak mau keluar kamar nih, pokoknya bener-bener rumah sakit terus. Karena aku ngerasa aku punya penyakit yang berbahaya gitu loh. Aku nggak puas gitu. Jadi ketika aku udah mulai sehat, aku udah mulai ngerti apa itu anxiety, apa itu GERD, aku udah mulai langsung ngomong gini, Pak gimana caranya ya supaya aku bisa bantu orang dengan aku yang cuma ibu rumah tangga, yang nggak ngerti, yang agak gaptek, nggak ngerti apa-apa, caranya gimana ya. Terus suami juga ngomong, ya udah bikin YouTube aja, coba YouTube, kan ngomong gitu kan. Sedangkan aku ini kan kalau masuk ke video gitu, aku kayak kurang pede kan. Tapi coba bikin 1 kali, oke lah gitu kan. Nggak lama ternyata ada temen yang kerja di salah satu media, ngajakin, lo mau nggak jadi podcaster gue, katanya ngomong gitu kan. Boleh, tapi pada saat itu belum ngerti tuh, terlalu ngerti apa itu podcaster, apa nyari-nyari, oh ini podcaster gitu. Terus ya udah, akhirnya nyemplung deh, mulai pertama kali datang ke
ke sana untuk nyoba untuk pertama kali live gitu ya, itu deg-degannya luar biasa. Mungkin keringatku udah kayak keringat yang waduh, mesti ngomong sendirian, ngalor ngidul, nggak ada temen gitu kan, tapi mesti ngomong terus gitu loh. Tapi akhirnya sih sampai aja sih jalan, dan akhirnya sekarang hampir 2 tahun udah jadi podcaster, hampir 2 tahun. Asih, 2 tahun itu Wow. berarti mulai dari tahun 2019, betul ya, Mbak? Ya, akhir kalau nggak salah itu Desember I see. Asih, Desember atau asih. Oke, nah Wow. Mbak, akhir-akhir kalau yang bikin aku menarik, maksudnya yang bikin aku ingin bertanya lebih lanjut itu sebenarnya lebih kepada paniknya itu ya. Dulu pernah nggak sebelum waktu yang diceritakan itu tuh pernah mengalami episode seperti itu? Mungkin waktu masih kecil atau mungkin masih pada saat remaja gitu? Atau benar-benar baru manifestasi itu saat itu gitu? Saat itu sih ya, aku ini kan tipe orang yang dekat sama aku pasti tahu aku orangnya itu detail banget gitu loh. Aku orangnya panikan, aku orangnya overthinking. Sebelum aku kena yang namanya panic attack tuh, aku emang orang yang detail banget. Masalah soal anak mau pergi ke sekolah aja, aku udah kepikiran udah kemana-mana, gimana kalau anakku diculik, gimana kalau anakku di ini, gimana kalau bla 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 segala macam. Itu tuh udah bikin aku udah capek banget gitu loh. Belum terus masalah ini, masalah itu, aku tuh yang over banget lah. Aku kalau misalnya semenjak berhenti kerja, aku kan bener-bener tuh mendedikasikan diriku buat anak-anak gitu loh. Jadi aku emang nggak mau pakai ART karena emang aku berhenti kerja karena emang buat jagain full 100%, 1000% buat anak-anak gitu loh, sama untuk urusin suami gitu. Nah, tapi setelah keluar kerja itu aku kan jadinya rasanya kan aku nggak punya temen ya. Yang tadinya enak, punya teman, kerja, ada kerjaan, di rumah aku paling cuma nonton, dan aku tipe orang yang kalau misalnya disuruh jalan sama suamiku, ketemulah sama teman-teman mah gitu, jangan diem aja gitu. Mas suamiku yang suka ngajakin, suka suruh gitu, ketemuan. Aku tipe orang yang aduh jahat banget sih kalau gue pergi, anak-anak gue di rumah sama suami gue gitu loh. Kayaknya gue gak tega banget gitu loh. Nah ternyata tuh salah banget gitu loh. Dari hal-hal kecil itu akhirnya bikin aku jadi, setiap aku capek, aku diem. Setiap aku punya masalah, aku diem. Aku yang overthinking, aku gak terlalu banyak mau cerita gitu loh. Nah itulah yang kayaknya bikin aku akhirnya kena lah gitu. I see. I see. Mbak Laura, aku tuh agak bingung sebetulnya. Sebentar, Bud. Nah, maksud gue, inilah gitu loh, orang tua yang beneran gitu. Dia beneran mikirin anak, beneran berhenti, beneran gak kerja itu demi anak gitu. Ini contoh nyata gitu kan. Nggak cuma ngomong doang gitu. Wah, anak gue gini nih gitu. Gua itu memang medis yang ngurus. Oke. Jadi Mbak Laura, aku tuh penasaran sebetulnya. Kalau anxiety, mungkin Mbak Laura tuh udah bahas, udah cerita tentang, oh iya, perasaan yang cemas berlebihan, semua jadi serba cemas. Tapi aku nggak tahu, memang bisa relate ya antara GERD dan anxiety gitu. Aku tahu kan GERD tuh kan kayak penyakit lambung ya sebetulnya ya, asam lambungnya naik gitu. Tapi mungkin Mbak Laura boleh nggak sih ceritain tentang kok bisa sih relate antara anxiety sama GERD, terus mungkin gejala awalnya, terus akhirnya gimana sih bisa terkoneksi begitu gitu? Sebenarnya sih kalau masalah soal GERD ini juga dari pola hidupku yang nggak benar sih, dari pola makanku juga yang nggak benar. Aku orangnya tuh suka banget ya sambal cabe itu biasanya aku gadoin. Wow. Aneh kan, pakai garam terus cabe gadoin gitu. Aku suka banget tuh peresan jeruk terus gadoin gitu kalau pengen. Nah itu aneh banget deh itu. Jadi pedes asam gitu kombinasinya ya. Buset, wow. Udahlah terus tambahin air terus campur cuka tuh, aku nggak tahu suka banget gitu kayak gitu tuh. Nah terus abis makan biasanya aku punya kebiasaan buruk adalah kalau malam-malam itu jam 11 aku masih suka cari makan. GoFood boleh begini nggak? Misalnya aku mesen makanan terus langsung habis itu aku langsung tidur gitu loh. Biasanya sama suami tuh partner makannya lah sama suami. Abis makan jam 12 gitu langsung tidur. Nah kalau menurut dokter Ian mungkin sebenarnya kalau habis makan nggak boleh tidur, benar nggak? Sebaiknya sih begitu, karena bikin tekanan di perutnya kan jadi agak berat. Ya, nah aku sih tipe orang yang kayak gitu. Tiap malam tuh padangan. Dulu waktu sebelum aku tinggal di sini, aku masih tinggal di apartemen.
di bawah apartemenku ada tempat jualan nasi Padang. Malam-malam pun jam 11 jam 12 nungguin suami pulang, aku pasti pesen, Pak, tolong dong bikin nasi Padang. Itu jam 12 sama-sama makan gitu aja. Betul. Nah, itu tuh nggak bener banget. Mulai Jadi jam 11 itu bukan cemilan, tapi makanan benar-benar berat ya, benar-benar nasi Padang gitu. Oke. Kita sebenarnya keluarga kita tuh Padang itu 9. Waduh, oke. Beda kelasnya. Kalau buat saya cemilan tuh kayak kue mungkin ya, atau apa ya mungkin ya kalau malam ya. Ya martabak aja kadang-kadang kan udah agak berat gitu ya, tapi kita sebut cemilan gitu, nasi Padang. Saya nyerah. Kalau Padang itu 9, jadi gaya hidupku, terus pola pikirku yang nggak benar, stres berlebihan mungkin karena aku tiba-tiba yang tadinya pekerja, terus tiba-tiba aku harus di rumah ngurus anak, nggak punya teman ngobrol, aku nggak pernah keluar rumah, bla 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 bla. Mungkin dari situ ya akhirnya muncul anxiety, dan akhirnya kecemasan itu juga, kalau stres itu kan bisa bikin asam lambung naik ya, maksudnya nggak hanya penyebabnya nggak hanya makanan, tapi juga ketika stres ya pasti asam lambung bisa naik. Makanya aku selalu bilang semacam kayak lingkaran setan. Ketika gue nya stres, gue nya cemas, tiba-tiba asam lambung gue naik. Jadi asam lambung naik, dan ketika punya sensasi yang nggak enak, akhirnya terjadi adalah gue stres dan cemas lagi. Jadi puter-puter aja gitu. Oke. I see. Nah, dari semua masalah itu kapan nih Mbak Laura itu mulai menemukan titik terangnya gitu? Jadi oke lah, mungkin mau mulai pengobatannya, tapi biasanya kan kalau untuk GERD dan anxiety ini kan agak penyakitnya kita sebut kronis ya, jadi agak susah nih kalau misalnya langsung diobati sekali langsung sembuh gitu. Nah, proses menuju penyembuhannya itu kapan mulai ketemu titik terangnya sampai akhirnya benar-benar bisa nih mengatasi, bisa menghandle-nya itu gimana Mbak? Ini sih setelah aku dengerin beberapa orang dokter-dokter yang udah sembuh ya. Terus aku juga setelah bolak-balik ke rumah sakit, dari rumah sakit A ke rumah sakit B, dan aku selalu ngerasa ini dokter kayaknya nggak pinter nih. Aku selalu ngerasa sorry, kayaknya dokter nggak pinter nih, kok nggak ngerti sih, kok nggak sembuh tapi nggak bisa sembuh. Kalau Mbak Laura, kalau Adrian memang kalau Adrian memang nggak terlalu pinter. Jadi kalau Adrian memang nggak terlalu pinter, jadi nggak apa-apa. Jadi memang dia ini, kalau dokter lain mungkin beda. Terus yang Mbak Laura, kalau saya potong. Itu kayak Ya, jadi aku ngerasa bolak-balik ke rumah sakit, ngabisin duit doang, bolak-balik di infus, di segala macam. Terus aku ngerasa masih sakit lagi. Yang tadi saya dokter Ian bilang bahwa memang nggak cukup sehari 2 hari gitu loh, karena aku ngerasain bolak-balik lah, udah tes segala macem lah, ke dokter spesialis jantung lah, ke dokter inilah spesialis penyakit dalam, dan bla 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 bla. Aku nggak sembuh. Terus sampai akhirnya aku sama suami kayaknya sama-sama belajar apa sih itu GERD, apa sih anxiety gitu loh. Nah, dari situ aku paham bahwa selama ini tuh anxiety itu tuh membuat aku tuh mikirin sesuatu yang nggak terjadi dan belum terjadi, udah aku pikirin gitu loh. Yang logikaku kalah sama ketakutanku, logikaku kalah sama kecemasanku gitu loh. Jadi akhirnya aku mulai paham pelan-pelan, tapi bukan berarti nggak pakai proses, semua proses benar-benar. Aku tuh takutnya luar biasa ketika punya anxiety gitu loh. Takutnya luar biasa, tiap hari aku takut dengan kematian. Gimana lah anak-anak kalau misalnya gue tinggal, nggak ada anak-anak gimana? Dan gue tuh terus berusaha, aku terus berusaha untuk melawan ketakutan itu gitu loh. Nah, dari situ akhirnya mulai pelan-pelan setelah keluar rumah sakit satu ke rumah sakit lain, coba yang rumah sakit yang bagus, yang paling bagus lagi, nggak kunjung sembuh gitu loh. Tapi akhirnya lama-lama kita belajar ngerti bahwa ini GERD, karena aku ngerti masih awam banget orang kita mengenai si anxiety ini. Karena ketika aku pertama kali kena anxiety, keluarga aku juga ada yang bilang mungkin kamu diguna-gunain gitu loh ya. Soalnya aku kayak orang ketakutan terus gitu loh, diguna-gunain kali ini. Dan itu aku mulai paham, belajar bahwa memang masyarakat kita masih belum aware, kurang paham sama apa sih ini GERD, apa sih ini anxiety, bahwa penyembuhannya yang jelas harus disiplin, nikmatin prosesnya, disiplin menjalankan pola pikirnya, pola hidupnya, pola waktu makan dan makannya itu harus benar semuanya, jangan main-main gitu loh. Nah, jadi dari situlah akhirnya aku mulai paham, berarti ini aku harus pakai logika nih. Ketika aku mulai takut di awal-awal lagi cemas gitu, aku mulai takut, aduh mana dong cemas nih. Biasanya kalau udah cemas tuh aku langsung
nggak enak, seluruh badanku bener-bener nggak enak karena aku ngerasa kayak aku udah di ujung kematian gitu loh. Aku cuma tarik nafas, aku cuma bilang aku nggak sendirian. Ada orang-orang yang udah sembuh dan teman-temanku yang lain ngerasain hal yang sama gitu loh. Ketakutanku, kecemasanku itu semuanya sama mereka alamin. Jadi ya ini emang cemas gitu, hanya cemas, sebatas cemas, dan GERD itu sebatas sensasinya tidak nyaman. Jadi dari situlah aku mulai pelan-pelan maju, aku mulai beraniin diri ke mall, beraniin. Oh ya, aku tuh paling gak berani dengar suara keras. Ke bioskop aku langsung keluar keringat dingin karena aku langsung takut, nggak kuat jantungku karena mungkin itu kali ya. Aku jadi nggak kuat karena dingin, terus gelap, itu langsung aku lemes semuanya, udah tanganku basah karena tapi aku mulai beraniin denger live musik, aku beraniin ini. Jadi aku cuman enggak lah, ini cuma pikiran doang, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi lama-lama aku akhirnya ngerti, oh ya udahlah, ini cuma sebatas kecemasanku, ketakutanku. Aku nggak boleh kalah sama kecemasan yang nggak bener ini gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi saya sih kalau gue sih setuju banget sama kata-kata Mbak Laura tadi, bahwa satu, yang pertama itu mitos-mitos ya, mungkin kepercayaan-kepercayaan di masyarakat kita itu kadang-kadang memang agak sedikit berdampak negatif gitu, terutama di bidang kesehatan. Banyak orang yang kalau zaman dulu ya, misalnya punya penyakit kronis itu pasti dikatain ya itu benar diguna-guna, atau mungkin ada yang nyantet nih atau gimana gitu, atau mungkin ngelakuin kesalahan misalnya sehingga harus minta maaf seperti itu ya, misalnya ke tempat yang keramat, itu seperti itu satu. Terus yang kedua, benar banget kalau misalnya buat untuk penderita yang anxiety, penderita yang cemas, itu memang paling utama pengobatan adalah dia bisa acceptance, dia bisa nerima, jangan dia denial gitu. Dan itu yang problemnya biasanya paling banyak di masyarakat kita. Mungkin Mbak Laura juga ngerasain ya, pada saat denial, kalau kita itu punya masalah cemas, itu proses penyembuhannya menjadi sangat terhambat sekali gitu, sangat susah gitu loh. Tapi begitu kita mulai menerima, jadinya ya itu deh. Berarti Mbak, titik terang di mana kesehatan itu mulai berangsur-angsur bisa membaik lagi. Oh, oke. Sebelum kita mulai lanjut lagi, aku mau buka dulu ini pertanyaan. Kalau teman-teman yang mau nanya, udah ada yang nulis nih, boleh bertanya. Oh, boleh banget. Kita membuka pertanyaan, mumpung ada Mbak Laura expert di sini, silakan ditanya sebanyak-banyaknya, gitu. Nah, terus aku tadi mau nanggepin ini sih, bener juga yang tadi ada yang bilang, Mbak Laura bilang. Kenapa? Sebelum lu menanggapi gue gitu, nah ini gue mau nyampein dulu salam nih, salam dari berbagai kenalannya Mbak Laura nih. Hai Sis Laura, ini Riva Darmayana 17. Hai Kak Laura, mentor GERD-ku. Nah, asik. Mantap. Banyak banget ini. Terus ada lagi pesan dari Rizky Amalia Saputri. Masih berjuang dengan GERD anxiety ini. Dan mudah-mudahan sih semoga perjuangannya membuahkan hasil ya. Dan bisa cepat-cepat mengalami perbaikan. Nah, gimana Bu? Gimana Bu? Sempet, jadi baru tadi siang tuh ada orang datang, penting mereka teman psikologi gitu. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol, cerita, dia bilang gini, seringkali kan kita tahu pandemi ini kan bikin banyak hal yang berubah gitu ya. Sistem kerja berubah, mungkin sekolah juga berubah. Jadi banyak banget yang nggak disadari, kita tuh depresi sebetulnya. Down tuh kita stres gitu. Tapi seringkali kita nggak menerima itu. Bahkan kalau misalnya kita ke dokter, ke psikiater, ke psikolog, kita tuh takut kita dicap gila gitu. Jadi kita tuh nggak berani banget untuk ke dokter psikolog untuk cerita. Padahal sebetulnya bener kata Mbak Laura dan Adrian, kita tuh masih terima bahwa memang kita nih stres kadang-kadang gitu. Kita nih butuh orang, kita butuh teman berbagi, kita butuh keluarin anxiety kita sebetulnya gitu kan. Sebetulnya jadi bener banget, semoga topik yang dibawain Mbak Laura ini teman bisa tahu bahwa penerimaan tuh perlu banget loh sebenarnya buat kita. Walaupun kita masih terima diri kita sendiri gitu. Ini aku pengen baca dulu, ada pertanyaan. Kayaknya udah gak sabar banget. Kenapa? Tapi kalau gue pribadi ya, sebagai teman lu gitu, gue memang sarannya lebih baik lu periksa sih ke psikiatri gitu. Gue pengen tahu kewarasan lu kayak gimana gitu. Jujur ya Bud ya. Gitu. Tunggu. Jangan dulu. Gue juga pengen sebetulnya. Gue pengen tahu gue harus apa enggak. Ini banget ya. Kapan-kapan kayaknya pengen lagi diundang di sini. Pasti. Amin loh. Kita mesti sering kolaborasi kok kayak gitu.
ada Kenapa? pertanyaan nih dari akun Alisa Okta 3. Ya. Lu udah baca belum? Ya. Alisa Atau Okta 3. nah, itu pertanyaan Gue pertama kayaknya kayaknya. kelewat. Nah, ya udah, kalau gitu Pertanyaan gue bacain pertama dulu ya. ini. Ya, ya. Nah, dari akun alisa.okta.3, ini mau nanya nih ke Mbak Laura. Kakak, aku lagi cemas banget dari sore sampai malam ini, belum hilang cemasnya. Harus bagaimana ya, Kak? Gitu. Cemasnya belum hilang. Sebenarnya kan apa mumpung ada dokter Ian ya, dokter Ian yang jelasin. Enggak, kalau Mbak Laura sendiri gimana tipsnya kalau misalnya lagi merasakan seperti itu? Kalau dari Mbak Laura sendiri pengalamannya? Pengalamanku, kalau lagi cemas, aku yang pertama aku lakuin adalah aku nggak mau sendiri. Aku ngobrol sama suami. Dan ini nih, sebelum lebih panjang lagi, maksudnya pentingnya keluarga mengerti apa itu anxiety. Masyarakat kita ngerti apa itu anxiety. Tadi yang seperti dibilang sama Mas Budi ya, bahwa penting sekali, maksudnya karena orang-orang tuh belum tahu gitu loh. Orang-orang masih ngerasanya wah orang gila nih, inilah segala macam lah. Nah, jadi ketika aku lagi cemas itu, yang aku perlu adalah keluarga, orang yang ngerti aku. Jadi ketika aku cemas, aku harus ngomong, aku nggak bisa diem, karena makin aku cemas, makin aku diem, ya makin kemana-mana ketakutanku. Dan yang kedua yang aku lakuin adalah aku ngelakuin sesuatu yang memang menguras pikiranku, bukan menguras pikiran dalam arti positif ya. Misalnya aku bercocok tanam, aku dengerin musik, aku nonton TV. Nah, entah kenapa ketika aku lagi sibuk mengerjakan sesuatu, rasa cemasku tuh hilang gitu loh. Dan langsung afirmasi, aku senang banget namanya afirmasi. Aku tuh setiap hari, waktu itu sehari bisa sampai 3 kali 4 kali aku afirmasi, nggak apa-apa, aku sehat, itu cuma pikiran doang, nggak ada yang terjadi, banyak yang kayak aku, mereka bisa sembuh, aku juga pasti bisa sembuh. Nah, kayak gitu-gitu afirmasi yang aku lakuin. Oh iya, luar biasa banget progresnya. Nah, kalau Terus dari ada saya sih, gimana? oh ya, kalau dari saya setuju banget sih. Jadi kalau kita sebut tekniknya itu kayak ini ya, pengalihan pikiran seperti tadi ceritain sama Mbak Laura. Kita alihin pikiran dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu yang positif. Gunakan support system. Jadi keluarga, pasangan, anak, siapapun yang dekat dengan kita itu, ya pada saat kita punya pikiran jelek, ya kita dekati mereka, kita cari bantuan, kita berusaha alihkan pikiran kita dengan mereka. Dan kalau enggak, kadang-kadang mungkin pada tahu nih cara yang dilakukan di film-film biasanya. Ambil kantong kertas terus napas. Tahu? Nah, itu juga termasuk salah satu cara untuk ngedain panic attack. Karena kan kalau misalnya pas kita panik, secara nggak sadar napas kita cepet tuh. Nah, otomatis jadi itu yang bikin gangguannya makin gak enak, makin keringet dingin, tangannya jadi rasanya kesemutan, makin merasa kayaknya ada sesuatu yang salah di tubuh kita. Nah, kalau yang sebenarnya sih kalau bisa kita atur napasnya pelan-pelan, tarik napas yang dalam, buang, gunakan teknik afirmasi. Biasanya sih kadang-kadang kayak semua akan baik-baik aja, semua akan baik-baik aja, gitu. Atau ya itu tadi bisa gunakan saya tidak sendiri, ini hanyalah sementara, ini hanyalah panik aja gitu, itu juga bisa. Jadi yang intinya sih atur napasnya pelan-pelan, mudah-mudahan sih paniknya bisa semakin membaik gitu. I see. Nah, ini ada pertanyaan kedua yang sebenarnya gue juga pengen tanya, gue pengen tahu juga dari YXJ _ banyak gitu. Dia tanya gini, Kak, mau tanya kenapa orang terkena anxiety ini selalu punya perasaan ingin bunuh diri kali ya maksudnya ya. Gitu. Iya benar juga ya. Kenapa tuh, Kak Laura? Sebenarnya terutama nih yang pernah merasain panic attack ya. Aku ngerasanya gitu ya, ini dari pengalaman pribadiku. Ketika aku pertama kali kena panic attack, yang aku rasain adalah aku udah mau selesai hari itu. Bukan selesai aku mau bunuh diri, tapi selesai, wah kayaknya ini udah terakhir nih, aku nggak bakal ngeliat anak-anak gue lagi nih. Yang terakhir pas kena panic attack, aku cuma nitipin anak-anak ke tetangga. Aku bilang titip anak-anak ya, titip anak-anak. Karena aku nggak ngerti ini apa nih. Soalnya aku tiba-tiba kayak jantungku degup kencang, keleyengan, terus kayak tremor, terus kayak pipiku kedut-kedut gitu loh. Sampai aku bilang sama tetanggaku, aku pikir aku kena stroke kan. Tolong, karena aku bilang tolong dong, nggak tahu ya ini bener apa enggak, kata papaku kan dulu kalau stroke pakein jarum terus tusuk. Saking nggak ada jarumnya, aku bilang ke tetanggaku,
dapur ada pisau pakai naparinya, yang penting darahku dikeluarin karena saking cemasnya udah nggak mikir apa-apa gitu loh. Kebetulan tetanggaku itu adalah perawat gitu, jadi dia tenang, suruh aku tenang, terus ya udahlah ikutin aja lah maunya. Di situ dia tenangin aku, kasih air putih, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah dari situ aku mulai ngerasain ketakutan mati gitu ya, ketakutan wah hari ini adalah hari terakhir gue, karena pada saat itu ngerasain itu nggak enak banget. Jadi saat itu mungkin rasanya kayak gitu ya, ketakutan orang mau mati itu kayak aduh kayaknya nih hari ini nih, sampai aku udah nitip anak-anak karena suamiku lagi nggak ada waktu itu, masih dalam perjalanan ke rumah. Itu anak-anak itu ketakutannya luar biasa, kelamnya luar biasa. Nah pada saat itu adalah ketika aku kena serangan panik itu akhirnya berlanjut ke trauma gitu loh, ke trauma yang luar biasa. Tiap hari aku takut mati, tiap hari aku takut begini, takut itu mau keluar. Bahkan ada saat dimana aku nggak berani bertigaan sama anak-anak, aku takut nyakitin mereka karena terlalu banyak ketakutan. Gimana kalau tiba-tiba aku ngeblank, aku nyakitin anak-anak gitu loh. Jadi kadang-kadang aku bilang, Pak, aku nelfon suamiku, Pak, aku nggak berani cuma berdua sama anak-anak gitu loh, karena aku takut nyakitin mereka. Padahal nggak ada kepikiran, maksudnya nggak ada kepikiran jahat, tapi aku cuma takut, saking udah overthinkingnya udah negatif banget, lingkungan udah kepalaku udah negatif banget, ketakutan yang luar biasa gitu loh. Jadi aku rasa gara-gara trauma ketika panic attack itulah yang akhirnya membuat kecemasan dan sensasi-sensasinya itu kan luar biasa banget ya. Seperti kayak orang sakit jantung, seperti orang mau stroke, pokoknya rasanya nggak enak banget. Nah itulah yang membuat akhirnya aku takut mati hari itu, takut mati besok, jadi nggak jelas gitu. Nah itu akhirnya membuat aku stres sendiri aja, seperti itu. Iya. Itu yang bikin takut. Jadi bisa dibilang tadi yang nanya juga mungkin merasakan hal yang sama ya, Bud ya? Merasakan kalau misalnya jadi akumulasi dari semua rasa takut itu berujung ke arah depresi, itu yang bikin jadi titik end point-nya adalah merasa this is the end gitu. Ini akan berakhir kapan aja gitu. Dan memang mungkin ada baiknya pada saat orang merasa seperti itu adalah mencari pertolongan ya Mbak ya, mencari pertolongan profesional gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut lagi gitu. Dan tambahan kayak waktu pertama kali aku ke beberapa dokter, mereka nyuruh aku ke psikiater. Dan memang pada saat itu papaku yang paling di depan, paling bilang no, nggak boleh ke psikiater. Nah sebenarnya itu salah, nggak salah untuk ke psikiater. Papaku waktu takut gimana apa kata tetangga, gimana kau nanti bakal jadi, kamu tuh bakal nambah drop, kamu bakal begini. Ketika orang-orang akan ngomongin kamu ke psikiater, kamu gila. Nah sebenarnya nggak melulu ke psikiater tandanya lo gila gitu loh. Lo butuh pertolongan yang profesional, yang ngerti apa sih yang lo rasain. Dan lo butuh pertolongan, jangan cuma diem aja gitu loh sebenarnya. Gitu kan. Jadi jangan takut untuk ke psikiater. Benar. Itu setuju. Kadang-kadang pandangan orang bikin kita jadi serba salah gitu. Padahal kita butuh bantuan profesional kan. Terus mau nambahin soal yang tadi, yang soal mungkin akumulasi ini jadi numpuk kan, jadi merasa pengen berakhir. Sebetulnya akumulasi gue sama lu juga udah capek ya. Gue pengen podcast ini berakhir sebetulnya. Kenapa kita masih partneran gitu? Kita jalan bikin podcast tiap minggu, kadang-kadang udah memuncak juga sebetulnya. Atau jangan-jangan ini anxiety gue ya sebetulnya. Gue setiap kali mau bikin podcast tuh cemas gitu, khawatir gitu. Gimana ya? Atau disuruh aja podcast ini sama Adrian kali. Mbak Laga butuh partner nggak untuk podcastnya? Kalau boleh saya mau transfer aja gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari akun tifa.almir. Almir dengan double I ya. Apa kecemasan itu harus dilawan ya? Kadang pas mau ngelawan rasa cemas itu rasa berdebar-debar juga muncul. Gitu. Nah, waktu Mbak Laura merasa cemas gimana Mbak? Berdebar-debar juga nggak? Sampai yang tadi itu dijelasin waktu inget dingin juga dan teman-temannya deh gitu. 1001 macam aku bisa rasain. Kalau aku ngerasa, wah kayaknya dikit lagi sesak nafas nih gue. Bener dong sesak nafas. Wah dikit lagi kayaknya gue tremor nih. Bener nggak lama tremor. Jadi emang kekuatan pikiran kayak gitu ya. Ketika kita ngerasain begini, tiba-tiba aku kayaknya dirasa-rasa, akhirnya jadi stres sendiri gitu loh. Jadi kalau ketika aku ngelawannya dengan cara ya aku nggak mau kalah gitu loh sama anxiety ini. Biasanya ada, kalau aku dulu waktu pertama kali kena anxiety, ketika aku cemas aku langsung diam aja, ngerasain, kayak cuma diam lihat atap gitu sambil tiduran.
kenapa ya gue begini ya, kenapa gue begitu ya, kenapa gue nggak kayak teman-teman yang lain yang masih bisa ketawa-ketawa. Ih, enak banget sih ngeliat orang itu bisa ketawa-ketawa tanpa beban gitu loh. Nah, tapi akhirnya makin di sini aku sadar ketika aku tiduran, makin aku kayak, aduh kenapa ya gue salah apa ya, kenapa ya, kayak gitu malah jadi akhirnya makin kemana-mana pikiran. Nah, aku lakuin ngelawannya dengan cara olahraga pagi. Menurutku penyembuhan anxiety itu paling berbekas banget, ngaruh banget di hidupku adalah aku jalan pagi. Setiap pagi, waktu masih anxiety itu masih kencang banget, masih sering datang, aku rajin banget jalan pagi. Jalan pagi, setiap pagi aku jalan berdua sama anakku. Jadi anakku yang pertama udah sekolah, suamiku udah sekolah, aku sama anakku yang kecil jalan-jalan sambil dorong sepeda, jalan santai, ketemu orang, kena udara pagi, kena matahari pagi. Nah, itu bikin aku fresh, bikin semangat. Habis itu olahraga. Walaupun nggak tiap hari olahraganya, tapi aku berusaha untuk olahraga. Paling nggak daripada dulu nggak sama sekali, karena aku lebih agak ngerti. Terus ya tadi aku bilang aku mulai ngelakuin hal-hal yang menyenangkan, dan apa yang aku takutin, aku emang orangnya agak bandel dalam arti apa yang aku takutin aku lawan. Misalnya aku takut ke mall gitu, sejak aku anxiety aku takut ke mall, aku takut ketemu orang banyak, aku takut mana-mana deh. Aku bilang sama suamiku, aku mau nganterin kakak les, gitu kan. Ya udah, akhirnya aku nganterin si anak yang gede les. Terus aku takut ke mall gitu atau les musik, aku bilang, Pak, temenin yuk, mau tes nyali nih, uji nyali nih, udah berani apa belum. Jadi ya udah, tapi ketika aku datang ke sana, aku nikmatin, aku nggak mau beban pikiran ke rasa takutku, tapi gue harus bisa nih jalan ini, dan kayaknya gue harus nikmatin musiknya. Jadi nggak mau terpaku sama, aduh gimana dong nih kalau tiba-tiba gue pingsan tengah jalan, gimana dong tiba-tiba gue bikin pingsan tengah jalan, akhirnya suami gue cemas, anak-anak gimana, siapa megang. Nah itu tuh udah bener-bener gue lepas banget, bener-bener nggak mau, pokoknya dengerin musik, jalan sama anak-anak, makan sama anak-anak sama suami, udah happy. Jadi aku cara ngelawannya kayak gitu sih. I see. Yang penting cari kegiatan yang lain, cari dengan orang-orang yang dekat di sekitar kita, itu bisa bantu mengalihkan pikiran kita dari penyakit yang kita derita. Gitu ya Mbak ya? Asik. I see. Ya, betul. Gimana Bud? Muka lu kayak mau nanya gitu. Enggak. Muka gue mau bilang gini, maksudnya berarti kecemasan tuh mesti dilawan gitu. Kayak tadi yang anxiety mesti dilawan, karena kalau diikutin terus akan makin tambah dalam kan. Tambah drop lagi. Jadi semua mesti dilawan. Sama lah kalau kayak sama Adrian ini di podcast kesel ya mesti dilawan juga, soalnya karena yang menyebelin juga. Ketakutan itu kan mesti dilawan memang. Oke, ngomong soal podcast, Mbak Laura, kita pengen tanya, sebetulnya podcast yang Mbak Laura buat nih ada nggak pengaruhnya di kehidupan Mbak Laura? Mungkin ada ketemu banyak kisah menarik atau apa sih podcast yang Mbak Laura buat ini terhadap kehidupan Mbak Laura? Iya. Ini sebenarnya salah satu alat penyembuhku juga sih, gitu. Ketika aku podcast itu pun aku belum sembuh 100% pertama kali, gitu loh. Mungkin kalau beberapa orang ada yang suka nulis dan kadang-kadang mengalihkan pikiran dengan cara nulis, dan ketika aku ketemu podcast ini, aku jadi yang tadinya nggak terlalu suka chit-chat atau ngobrol sama orang, aku lebih suka ngobrol sama orang. Jadi aku ngomong di situ walaupun cuma sendiri, tapi aku mengeluarkan semuanya gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak kayak ini tempatnya aku juga, selain aku ngebantu teman-teman dengan pengalamanku, aku juga dibantu dengan cara podcast ini dengan mengeluarkan unek-unekku, mengeluarkan apa yang aku mau omongin gitu loh. Jadi dengan podcast ini tuh aku terbantu banget gitu. Dan satu lagi aku jadi punya banyak teman. Iya. Luar biasa banget. Dan podcastnya ini selalu menjadi minggu lalu gue kan lihat Instagramnya itu menjadi nomor 1 lagi ya, Laura ya. Let's talk good. Luar biasa. Selamat. Tapi dan satu lagi nih yang jadi poin penting, dengan banyaknya teman sendiri itu berarti akan membentuk suatu support system baru, betul nggak Mbak? Ya, betul, benar. Ya, dan itu akan membantu. Ya mudah-mudahan itu akan membentuk suatu semacam komunitas yang bisa membantu nih teman-teman yang memang sedang lagi dalam masalah juga dengan berjuang nih melawan GERD-nya, melawan anxiety disorder-nya. Nah itu mereka akan selalu tahu kalau mereka ada teman, ada komunitas yang ada di dalam sana dan bisa berbagi. Tentunya dengan jangan lupa juga dengan podcast yang Mbak gitu. Nah, kita ya makanya aku gimana? Kalau di DM ini aku selalu
selalu ngebuka untuk mereka curhat atau cerita, karena yang aku tahu adalah mereka yang diperlukan teman-teman adalah ya mereka mengutarakan, mengeluarkan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika aku masih sakit, yang aku cari kan sebenarnya orang yang ngerti bener sebenarnya apa tuh anxiety. Bukan cuma guna-guna, bukan cuma si A, bukan si B, si C, penyakit berbahaya dan lain-lain. Jadi ketika mereka butuh teman ngobrol, aku usahakan walaupun aku memang nggak bisa jawab setiap hari atau setiap jam, tapi pasti aku balas. Jadi aku pengen mereka tahu dengan cara aku kasih kayak voice note gitu, supaya mereka bisa dengar lagi, supaya teman-teman bisa dengar. Dan kalau bisa aku senang kalau mereka balik pakai voice note juga, jadi mereka bisa ngobrol sama aku gitu loh. Jadi ada interaksi langsung ya Mbak ya? Nggak langsung ya, interaksi secara tidak langsung, tapi rasanya seperti langsung karena menggunakan voice note. Iya, betul. Oke, nah ini karena kita sudah keterbatasan waktu juga, ya sudah waktunya untuk kita closing. Mungkin ada nggak nih Mbak Laura pesan, kesan, atau mungkin tips sama trik nih yang mungkin masih belum dibicarakan untuk membantu teman-teman sekalian, untuk pendengarnya Mbak Laura atau pendengar Sobat Healthy juga yang punya masalah serupa. Silakan Mbak. Pesannya sih paling di zaman yang super sibuk dan zaman yang serba gaul nih lah ya, tetap jaga yang namanya pola pikir dan pola hidup. Itu penting. Kerjaan yang numpuk tetap harus istirahat. Sebisa mungkin habis makan jangan tidur. Ini penting banget. Terus pola pikir juga ya, pola pikirnya, pola hidupnya, walaupun kerjaan banyak, ada punya waktu dalam 24 jam, 1 jam lah untuk olahraga minimal ya. Terus jangan suka nyimpen masalah sendiri. Kalau ada teman buat diobrolin gitu loh. Karena kadang-kadang nyimpen masalah itu tuh gak bagus gitu loh. Kadang-kadang kita jangan ngerasa terlalu kuat gitu loh. Kita juga perlu teman dan perlu orang yang bisa jadi penolong kita gitu loh. Jadi menjaga pola pikir, pola hidup, pola waktu makan, pola makannya itu harus benar-benar diatur, disiplin dan nikmati prosesnya, jangan terburu-buru kayak gitu. Buat orang-orang yang udah pernah anxiety ya. Don't do it by yourself. Jadi jangan lupa selalu gunakan support system, dan seperti tadi kata Mbak Laura kayak pesannya, jangan pernah takut untuk ke psikiater. Karena bukan berarti ke psikiater itu pasti ada gangguan jiwa gitu, enggak gitu. Bukan pasti yang ke psikiater itu adalah orang gila, enggak gitu. Kita harus hapuskan mitos itu. Karena ke psikiater kita kadang-kadang butuh teman bicara, kadang-kadang mungkin kita butuh sesuatu untuk menumpahkan isi pikiran, kita nggak pernah tahu ya kebutuhan yang kita butuhkan, dan nanti akan diakses oleh dokter atau psikiater yang di sana gitu. Terima kasih banget Mbak Laura. Thank you banget Mbak Laura untuk kolaborasi yang udah berbagi pengalamannya. Sama-sama. Mungkin nanti kita atur waktu, kita akan kolaborasi lagi di lain waktu mungkin ya Mbak ya. Karena kayaknya banyak banget nih masih belum. Kayaknya waktunya. Iya, kayaknya masih banyak nih belum kita explore gitu. Tapi waktunya udah terbatas gitu. Dan jujur saya sih nggak masalah dengan Mbak Laura gitu. Cuma saya masalah sama yang di atas saya ini. Saya enek gitu bukannya. Jadi nggak bisa lama-lama gitu. Jadi. Nah. Ini dokter Ian dari tadi emang mukanya kelihatan ya. Dari tadi kayak ngeloading terus nih di aku. Loading ya? Sinyal mungkin. Kalau di kita jelas sih. Oh iya. Oke, baik. Buat Sobat Healthy dan juga penonton IG Live sekalian, ini kita memang lihat masih banyak banget pertanyaan nih yang masih belum bisa sempat kita jawab. Mohon maaf. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan masih penasaran nih dengan pertanyaannya, bisa DM ke Instagramnya Mbak Laura_Marilyn ya. Atau kalau misalnya pertanyaan ke Healthy Hacks juga boleh, DM ke Instagram kita, nanti akan kita jawab satu persatu. Dan buat episode kita, Bud, monggo. Oke, jadi podcast kita akan tayang setiap hari, podcast dan YouTube akan tayang setiap hari Kamis, dan setiap hari Senin kita akan re-upload konten ini, IG Live kita di YouTube, bareng kolaborator-kolaborator seperti Mbak Laura kita ini. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran, aduh masuk udah telat nih, tenang aja, episode ini akan muncul lagi di hari Senin di YouTube channel HealthyX gitu. Jadi sekali lagi Mbak Laura, thank you banget, semoga teman-teman bisa dapat masukan. Bentar Bud, kita belum tahu nih kapan nih kira-kira episode terbaru dari podcastnya Let's Talk Girl-nya akan keluar, kapan nih Mbak? Oh iya, kapan nih Mbak?
Kayaknya Minggu depan. Oke, Minggu berarti depan. jangan lupa juga. Siap, keluarnya kalau nggak Kamis atau Jumat. Kenapa? Maaf. Keluarnya kalau Kamis nggak atau Kamis, Kalau Jumat. kami Jumat. sama. Nah, berarti jangan lupa nih follow juga podcastnya dari Mbak Laura, Let's Talk Girl, untuk bisa ngikutin follow up bagaimana ceritanya nanti. Gitu. Yoi. Nah, jadi sampai di sini dulu. Terima Thank kasih ya you, Mbak thank you. untuk Terima kasih, Mbak Laura. kehadirannya malam ini. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk saksikan terus channel-channel dari Let's Talk Girl dan juga healthyhacks.id. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sukses terus untuk Thank you. semua. Terima kasih. Stay Thank healthy. you. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye. Bye.